Shalom Bapak Ibu semuanya. Sudah lama sekali saya tidak ikut ibadah pagi. Karena saya sedang berfokus di ibadah pemuda. Kalau saya boleh sharing sedikit Bapak Ibu. Selama beberapa minggu belakangan ini di ibadah For Fire of Revival. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Ketika kami berkumpul bersama-sama, Tuhan mengirimkan pemuda-pemudinya, 35 sampai 50 orang berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sangat mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan di dalam gereja ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Di dalam ibadah pemuda kalau saya boleh sharing Bapak Ibu. Kami minggu-minggu ini sedang berbicara mengenai perubahan. Kita semua kepingin untuk punya perubahan dalam kehidupan kita. Kita kepingin untuk punya perubahan yang menjadi semakin baik. Menjadi semakin enak. Semakin banyak. Kita kepingin untuk melihat perubahan. Kita semua ingin untuk situasi atau kondisi kita untuk berubah. Untuk masalah kita berubah. Untuk tidak ada lagi masalahnya. Dan waktu saya merenungkan akan firman yang saya mau sampaikan hari ini, bulan ini kalau kita berbicara bersama-sama mengenai kesetiaan Tuhan, saya mulai merenungkan dan ada dua pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya. Yang pertama adalah, apakah Tuhan setia? Dan kalau Tuhan setia, seperti apa kesetiaannya Tuhan? Walaupun kita sudah sering berbicara tentang kesetiaan Tuhan, dua pertanyaan ini yang tiba-tiba muncul di dalam diri saya dan saya renungkan Bapak Ibu. Kalau kita dengar kata kesetiaan Tuhan, apa yang muncul di pikiran kita? Waktu saya pikir-pikir kesetiaan Tuhan, apa ya yang muncul di dalam pikiran saya? Waktu saya mulai merenungkan, yang saya dapatkan adalah, saya merasa kalau berbicara tentang kesetiaan Tuhan, saya mendapatkan gambaran orang yang sakit disembuhkan. Itu yang saya lihat. Atau orang yang sedang membutuhkan sesuatu lalu Tuhan mengirimkan berkat. Itu yang pertama kali masuk di dalam pikiran saya. Tapi hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari dua cerita di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi akan kesetiaan Tuhan itu seperti apa sih sebetulnya. Dan yang pertama saya mau kita belajar terlebih dahulu dari Yusuf. Boleh katakan bersama-sama Yusuf. Kalau kita sudah tahu, mungkin kita pernah dengar, tapi saya ulangi sedikit. Yusuf ini, dia itu adalah anak kesayangan papanya. Dia dicintai oleh papanya karena katanya papanya ini yang paling mirip sama mamahnya. Yang dia sangat kasihi. Dan dia punya 10 kakak dan 1 adik. Dan kakak-kakaknya ini iri sama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini dispesialkan, yang lainnya bekerja Yusuf di rumah, yang lainnya mungkin bekerja susah payah, Yusuf dikasih jubah yang sangat bagus, jadi mereka iri sama Yusuf. Suatu hari Yusuf ini mendapatkan mimpi dan dikatakan firman Tuhan dia mendapatkan mimpi 2 kali. Mimpi yang pertama dia melihat ada berkas-berkas, ada jumlahnya ada 11 berkas-berkas gandum milik kakak-kakaknya dan dikatakan berkas-berkas gandum kakaknya ini sujud kepada berkasnya Yusuf. Mimpi yang kedua adalah dia melihat ada 11 bintang dan matahari dan bulan sujud kepada bintangnya dia. Dan ketika dia menceritakan ini kepada kakak-kakaknya, karena begitu irinya mereka dengan Yusuf, begitu marahnya mereka dengan Yusuf, mereka memutuskan, aduh lebih baik kita bunuh aja anak ini. Kakak-kakaknya bilang udah kita bunuh aja anak ini. Ini udah keterlaluan. Tapi salah satu kakaknya masih kasihan sama Yusuf. Takut dia bilang jangan dibunuh. Lebih baik kita buang aja dia ke dalam sumur. Dan maka dari itu dilakukan oleh kakak-kakaknya, dibuang ke dalam sumur. Pikirnya kakak yang pertama ini dia bilang nanti diam-diam aku akan keluarin dia. Gak lama waktu Yusuf sudah di dalam sumur, kakak-kakaknya berpikir, kalau cuma dimasukin sumur kita rugi. Kebetulan ada orang itu yang pedagang yang lagi datang. Lebih baik kita ambil aja Yusuf, kita jual Yusuf. Kalau jual Yusuf, Yusufnya hilang, terus kita dapat uang.
Jadi akhirnya mereka melakukan rencana jahat mereka itu, mereka mengambil Yusuf dan dijuallah Yusuf menjadi seorang budak. Dan Yusuf dijual menjadi seorang budak di Mesir, menjadi budaknya siapa? Potifar. Menjadi budak dari kepala pengawal raja, menjadi budak dari istilahnya kayak jenderalnya Firaun, jenderalnya raja pada waktu itu. Dan ketika dia ini sedang di dalam situasi dia menjadi budak, kira-kira Tuhan setia atau enggak? Firman Tuhan mengatakan di ayat yang 39 ayat kedua, tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Dan dikatakan di firman Tuhan bahwa Yusuf ini karena dia disertai oleh Tuhan, apapun yang dilakukannya menjadi berhasil. Potifar akhirnya bilang, udah deh aku serahin semuanya ke kamu. Aku percaya sama kamu. Maka dari itu Yusuf menjadi orang yang mengatur segala kepemilikannya punyanya Potifar. Ini semua diatur sama Yusuf. Sampai suatu hari istrinya Potifar ini merayu Yusuf. Mau diajak tidur bersama. Kira-kira Yusuf mau atau enggak? Enggak mau. Yusuf enggak mau. Kalau dulu orang gambarannya istrinya Potifar kayak tua atau jelek. Enggak, istrinya Potifar cantik. Tapi dia memilih, enggak aku enggak mau. Dan karena dia memilih untuk tidak mau, waktu dia dirayu, dia melarikan diri. Lalu istrinya Potifar ini memfitnah dia. Istrinya Potifar bilang, orang ini datang mau memperkosa aku. Lalu dibuanglah Yusuf masuk ke dalam penjara. Dia ada dalam penjara. Apakah Tuhan setia? Semakin sedikit yang percaya. Waktu di dalam penjara, dia dikatakan di ayat 21 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan menyertai Yusuf waktu dia ada di dalam penjara. Dia dibuat orang yang dipercaya sama kepala penjaranya. Ngurus semua orang-orang yang ada di penjaranya. Dipercaya sama kepalanya. Tuhan membuat apa yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Sampai suatu hari ada dua orang yang masuk ke dalam penjara, dipenjarakan juga penjuru roti dan penjuru anggur. Orang yang bikinin roti untuk Firaun sama orang yang bawain anggur untuk Firaun. Dan di situ mereka menceritakan tentang mimpi mereka. Mereka kebingungan ini maksudnya apa. Lalu Yusuf kasih tahu mereka, ini loh artinya mimpimu. Juru roti bilang kamu sebentar lagi akan mati. Juru yang anggur bilang katakan kamu sebentar lagi akan kembali kepada Firaun. Dan waktu dia mengartikan mimpi itu, Yusuf bilang sama juru anggur ini, kalau kamu nanti sudah kembali, jangan lupa ya sama aku. Tetapi setelah juru anggur ini kembali, kira-kira apa yang terjadi? Lupa dia sama Yusuf. Dia lupa sama Yusuf. Dan dikatakan 2 tahun setelah itu, tiba-tiba Firaun ini mendapatkan sebuah mimpi. Dan ketika Firaun mendapatkan mimpi, dia panggil semua orang untuk mengartikan mimpi ini. Semua orang-orang hebat, semua orang-orang pintar dipanggil semua. Tidak ada yang bisa. Sampai akhirnya juru anggur ini baru ingat. Aduh, oh iya aku baru ingat. Ada orang di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Namanya Yusuf, coba dipanggil. Lalu Yusuf dibawa kepada Firaun. Firaun menyampaikan kepada dia, kepada Yusuf mimpinya. Dia menyampaikan mimpiku seperti ini, mimpiku seperti ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf mengartikan mimpi itu. Dan dia juga enggak cuma mengartikan aja Bapak Ibu. Dia bisa memberikan strategi, dia bisa memberikan rencana kepada Firaun. Firaun kamu perlu melakukan ini, kamu perlu melakukan itu. Kamu perlu cari orang yang jadi tangan kananmu. Lalu dikatakan di ayat
Kejadian 41 ayat 37 sampai 38 dikatakan usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Lalu Firaun memilih Yusuf untuk mengangkat Yusuf untuk menjadi tangan kanannya, orang nomor 2 di Mesir. Itu ceritanya Yusuf, Bapak Ibu. Kalau saya cerita di akhir itu, apakah Tuhan itu setia? Setia. Wah, semakin banyak yang ngomong setia. Waktu di penjara setia? Setia. Waktu di dalam sumur setia? Waktu dijual jadi budak setia? Setia. Sekarang cerita yang kedua, Bapak Ibu. Bertahun-tahun setelah kejadiannya Yusuf, lama setelah kejadiannya Yusuf, bangsa Israel akhirnya diperbudak oleh Mesir. Dan karena mereka menangis-nangis kepada Tuhan, mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan seseorang untuk membantu membebaskan mereka. Yang bernama Musa. Betul. Tuhan mengirimkan Musa untuk membawa mereka keluar. Dan di situ Tuhan membuat mujizat demi mujizat. Tuhan mengirimkan tulah kepada Mesir. Dan mereka akhirnya sama Firaun bilang, udah boleh deh kalian keluar aja. Akhirnya bangsa Israel bersorak-sorai, mereka jalan keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, dalam perjalanannya Firaun ganti pikiran. Aduh, kenapa kok dilepasin? Udah kita kejar aja, kita habisin mereka. Jadi Firaun mengumpulkan prajurit-prajuritnya, dia mengumpulkan kereta-kereta kudanya. Lalu mereka memutuskan untuk mengejar. Dan bangsa Israel waktu itu ketika mereka melihat ke belakang mereka ketakutan. Kenapa? Karena di belakang ada Firaun bersama prajurit-prajuritnya. Di depan ada sebuah lautan yang besar. Mereka kecepit Bapak Ibu. Tidak tahu ngapain, tidak tahu bisa apain. Tidak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Firman Tuhan mengatakan mereka ngomel sama Musa. Musa, gimana sih? Masa Tuhan bawa kita untuk mati di sini? Lebih baik kita waktu itu jadi budak aja daripada mati di sini. Mereka ngomel sama Musa. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Dia membelah Laut Merah. Dia membelah Laut Merah supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa menyeberang. Dan ketika bangsa Mesir berusaha mengejar mereka, ditenggelamkannya lah musuh mereka. Setelah mereka ngomel, lautnya dibuka, mereka lewat, musuhnya dihancurkan, mereka berbahagia. Wah, kalau Bapak Ibu baca di pasal selanjutnya itu, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Gak lama setelah itu Bapak Ibu ngomel lagi. Kenapa ngomel lagi? Haus. Udah jalan lama, haus, mau nyari air. Adanya air yang pahit. Lalu mereka ngomel sama Musa, ngomel sama Tuhan. Masa Tuhan mau kita mati kehausan? Masa kita dikasihin air yang pahit kayak gini? Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa oke, lakukan ini. Lalu air itu dibuat manis sama Tuhan. Wah, mereka senang. Wah, minum air. Tuhan setia Bapak Ibu? Setia. Enggak lama setelah itu ngomel lagi Bapak Ibu. Sudah haus, sekarang apa? Lapar. Lapar Tuhan, masa kita mati di tengah padang gurun gini enggak dapat makanan apa-apa. Kita mati kelaparan. Musa gimana ini kita? Ngomel-ngomel. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengirimkan mana dari surga. Dan dia mengirimkan burung-burung untuk dimakan. Sampai makan kenyang Bapak Ibu mereka. Setia? Setia Tuhan. Gak lama dari itu ngomel lagi Bapak Ibu. Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Kenapa? Karena haus lagi. Sudah haus, puas. Makan, kenyang. Sekarang haus lagi. Ngomel sama Tuhan. Tuhan masa engkau mau kita mati di tempat ini, seperti ini kehausan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Disediakan air Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana dengan bangsa Israel mereka membutuhkan sesuatu, mereka ngomel. Tapi Tuhan menyediakan. Butuh lagi, mereka ngomel. Tuhan tetap menyediakan. Dan Tuhan setia sama mereka. Tetapi di Keluaran 17 ayat 7 dikatakan, dikatakan dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Ini ketika mereka yang terakhir minta air Bapak Ibu. Mereka menamakan tempat itu Massa dan Meriba. Kenapa? Oleh karena orang Israel telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?
Sudah waktu itu ngomel di Mesir mau dikeluarin, dikasihin. Ngomel ini aku dikejar-kejar musuhku, dikasih jalan keluar. Ngomel aku haus, dikasih minum. Ngomel aku lapar, dikasih jawaban. Ini ngomel lagi. Ngomel sama Tuhan, aku haus Tuhan. Sampai mengeluarkan kata-kata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Menarik sekali Bapak Ibu kalau kita mempelajari ceritanya bangsa Mesir ini. Kenapa? Karena kalau mereka belajar dari masa lalu mereka, mereka tahu bahwa kalau kita haus Tuhan pasti menyediakan. Kan sudah pernah. Tapi ini mereka mengomel lagi dan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuhan tuh ada nih sama kita? Ada nggak sih sama kita? Tuhan tuh setia nggak sih sama kita? Ini pertanyaan yang keluar dari pikiran mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam posisi Yusuf dan posisi bangsa Mesir, apakah kita bisa mengatakan bahwa ya Tuhan itu setia? Kalau kita dijual menjadi budak Bapak Ibu, apakah kita bisa bilang bahwa Tuhan itu setia? Yusuf nggak tahu loh Bapak Ibu. Dia nggak tahu kalau dia nanti akan jadi sebuah Firaun. Dia mendapatkan sebuah mimpi, tapi kalau menjadi budak, dia nggak tahu berapa lama ini jadi budak. Waktu dia di penjara, dia nggak tahu berapa lama dia jadi dipenjarakan di tempat ini. Dia pikir bisa-bisa seumur hidupnya dia. Waktu bangsa Israel dikejar sama bangsanya Mesir, bangsa Firaun, mereka nggak tahu ini kita bisa hidup atau enggak. Kita mau dimatiin sama orang-orang ini, mau dibunuh kita. Ada banyak sekali yang mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tapi apakah kalau kita ada di tempat itu, apakah kalau kita mengalami situasi seperti itu, apakah kita bisa bilang bahwa Tuhan itu setia? Kalau kita menghadapi masalah, bisnisnya kita lagi susah, apakah kita bisa bilang Tuhan itu setia? Kalau hubungan antara suami istri kita di rumah, hubungan di dalam keluarga hancur, apakah kita tetap bisa bilang Tuhan itu setia? Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, apakah kita masih bisa bilang bahwa Tuhan itu setia? Ini dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang penting Bapak Ibu. Apakah Tuhan setia dan seperti apa kesetiaan Tuhan? Kenapa kok saya bilang itu penting? Karena seringkali kita menyambungkan kesetiaan Tuhan dengan penyediaan Tuhan. Kita menyambungkan kesetiaan Tuhan, itu artinya adalah berkat Tuhan secara materi. Kalau Tuhan setia, Tuhan menyediakan. Kalau Tuhan setia, Tuhan akan memberkati. Kalau Tuhan setia, Tuhan akan kirimkan uangnya. Kita punya mindset kesetiaan itu adalah artinya sama dengan penyediaan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi karena kita punya mindset seperti ini, akhirnya kita menjadi seperti bangsa Israel. Tuhan, ini mau bayar kos-kosan sudah deket, nggak ada uangnya. Mana Tuhan uangnya? Tuhan ini aku mau beli makanan, mau belanja di pasar, tapi uangnya kurang. Mana uangnya? Lalu karena kita merasa jawaban doanya kita nggak dijawab, kita merasa Tuhan ini berarti nggak setia. Betul? Kalau yang ngomong iya berarti pernah merasakan. Tapi akhirnya kita merasa karena Tuhan tidak menyediakan berarti Tuhan itu tidak setia. Kalau kita pernah nyanyikan lagu bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, kau mulia. Kau menyediakan semua yang kau perlu. Berarti kalau Tuhan tidak menyediakan, Tuhan ini tidak setia. Berarti kalau aku masih menghadapi masalah, wah Tuhan ini berarti tidak setia. Pada saat dimana Yusuf menjadi budak dijual, dia bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak setia. Waktu dia dimasukkan ke penjara, dia bisa mengatakan, aku tadi lebih enak jadi budak sekarang, Tuhan tidak setia lagi sama aku. Di setiap tahapan hidup kita, setiap masalah yang kita hadapi, kita bisa ngomong bahwa Tuhan itu tidak setia. Tapi sebetulnya Tuhan itu setia atau enggak? Apa sih maksudnya kalau Tuhan itu setia? Sekarang saya mau tanya, apa maksudnya kalau suami itu setia Bapak Ibu? Saya cari-cari di internet, arti suami yang setia itu seperti apa? Ada yang mengatakan suami yang setia itu mementingkan keluarganya. Oke.
Suami yang setia bisa menerima istri apa adanya. Suami yang setia itu pengertian, menepati janji. Suami yang setia itu tidak selingkuh. Wah, oke. Itu kata setia. Tapi waktu saya cari-cari Bapak Ibu, tidak ada satupun yang mengatakan suami yang setia itu adalah suami yang menyediakan untuk aku. Suami yang setia itu bukan suami yang menyediakan. Kalau menyediakan itu bukan suami yang setia, itu suami yang bertanggung jawab. Betul ya? Suami yang bertanggung jawab. Tapi kenapa kok enggak ada kata-kata yang mengatakan kalau suami itu setia, itu dia menyediakan semua yang aku perlu. Semua keperluanku itu disediakan. Kenapa? Karena kesetiaan itu berbicara tentang hubungan. Kesetiaan itu berbicara tentang kedekatan, bukan pertanggungjawaban Bapak Ibu. Suami atau istri yang setia itu adalah suami atau istri pasangan yang tidak pernah meninggalkan kita. Betul? Itu setia. Tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersuka bersama, kita bersedih bersama, kita berjuang bersama. Masih ingat yang sudah menikah, masih ingat janji nikahnya? Saya bacain boleh ya? Saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya untuk saling apa? Memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu apa? Sakit maupun sehat. Untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji apa? Setiaku yang tulus. Setia, kesetiaan Tuhan itu artinya bukan penyediaan, tetapi artinya adalah penyertaan. Itu kesetiaan Tuhan. Bahwa aku ada bersama-sama dengan engkau, kemanapun engkau pergi, dalam situasi apapun, dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, aku ada sama-sama kamu. Itu kesetiaannya Tuhan Bapak Ibu. Jadi waktu kita kembali kepada cerita tadi, waktu kita bilang apakah Tuhan setia kepada Yusuf? Setia Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan berkatnya, bukan materinya yang dilihat, bukan situasinya, tetapi penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan Yusuf. Tuhan setia dengan Yusuf, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf waktu dia di dalam sumur, waktu dia dijual menjadi budak, waktu dia dimasukkan ke dalam penjara, sampai dia menjadi tangan kanan Firaun pun, Tuhan tetap setia, tidak pernah meninggalkan Yusuf. Betul Bapak Ibu? Tuhan menyertai Yusuf. Dan dikatakan sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kesetiaan itu adalah Tuhan menyertai kita. Kalau kita menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan kita, itu bukan karena itu bukan intinya Bapak Ibu. Bukan karena kita mau Tuhan setia supaya kita sukses, bukan seperti itu Bapak Ibu. Menjadi sukses, selalu berhasil dalam pekerjaan kita, itu adalah efek samping ketika Tuhan itu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita punya Tuhan di sisinya kita, siapa yang jadi musuhnya kita? Kalau kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan menjadi berhasil. Penyertaan Tuhan ada di dalam kita. Sekarang kalau kita tanya apakah Tuhan setia dalam kehidupan kita, jangan hitung berkatnya kita. Jangan hitung mobilnya kita berapa. Jangan hitung motor atau rumahnya kita atau uang yang di bank ada berapa baru kita ngomong Tuhan setia atau enggak. Karena kesetiaan Tuhan itu penyertaan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai kita. Itu kesetiaannya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku enggak akan meninggalkan kamu. Itu yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah, Tuhan setia sama kita. Apakah kita setia dengan Tuhan? Kenapa kok saya tanya pertanyaan ini? Karena kesetiaan itu dua jalur Bapak Ibu. Kesetiaan itu dua jalur. Kesetiaan antara suami dan istri, dua-duanya, bukan cuma satu aja. Bisa enggak suami setia tapi istrinya enggak setia? Ya bisa. Tapi istrinya enggak setia berarti, betul kan?
Suaminya bisa terus setia, tapi istrinya tidak setia. Tidak ada kesetiaan antara satu dengan yang lain. Gimana caranya supaya kita bisa setia sama Tuhan? Mau untuk setia Bapak Ibu? Gimana caranya kita bisa setia dengan Tuhan? Saya hari ini mau membagikan satu pepatah. You cannot be faithful without faith. Bisa? Next. Oh, sorry. You cannot be faithful without faith. Kalau saya translatekan bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Kalau kita mau setia Bapak Ibu, kita perlu untuk beriman atau percaya. Coba antara suami dengan istri. Kalau kita mau setia kepada suami kita, atau kita mau setia kepada istri kita perlu yang namanya kepercayaan. Kalau saya tidak percaya sama istri saya, susah untuk saya bisa setia sama istri saya. Kenapa? Karena akhirnya saya akan membuat alasan demi alasan untuk mempertanyakan kesetiaan istri saya kepada saya. Karena tidak percaya satu dengan yang lain. Jadi akhirnya waktu istri saya pergi, keluar, saya bertanya-tanya, ini perginya sama siapa? Jangan-jangan sama cowok lain. Wah ini siapa ini cowoknya? Kok ada yang deket-deket sama dia? Kenapa? Karena saya nggak percaya sama dia. Istri saya ini yang pegang keuangan, pegang semua uang saya. Apakah saya bisa percaya sama dia? Jangan-jangan uangnya ditilep sama dia, dipakai belanja-belanja sendiri. Karena saya tidak percaya, susah untuk saya setia. Begitu juga dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau setia dengan Tuhan, kita perlu untuk percaya sama Tuhan. Percaya apa? Percaya bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita. Percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan percaya bahwa Dia pun setia sama kita. Dia akan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Saya minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Hari ini kita akan menutup firman hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Kalau boleh dikeluarkan liriknya, saya mau baca sebentar terlebih dahulu. Lagu ini mengatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan gak pernah janji langitnya biru. Tuhan janjinya adalah aku akan menyertai. Kesetiaan Tuhan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Itu janji Tuhan. Kesetiaan Tuhan bukan dilihat dari materi yang kita punya, bukan dilihat dari berapa masalahnya kita yang selesai, tetapi kesetiaan Tuhan kita ukurnya gimana? Dengan melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah kita, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kekurangan kita, kekurangan kita, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesakitan kita. Kehadiran Tuhan di tengah kehilangan kesetiaan kita. Tuhan gak pernah janji bahwa langit itu akan biru terus. Tapi Dia berjanji Dia akan menyertai engkau di tengah badai. Dia akan memegang tanganmu. Seperti bagaimana ketika Petrus tenggelam, Yesus mengangkat dia kembali. Itulah janji Tuhan. Dan itulah kesetiaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mujizat Tuhan ada. Lagu ini mengatakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada untuk yang setia dan percaya. Bukan karena Tuhan cuma ngasihin mujizat untuk yang setia atau untuk yang percaya, bukan seperti itu. Maksudnya bukan untuk yang setia saja Bapak Ibu. Tetapi ketika kita ini setia sama Tuhan dan kesetiaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Efek samping Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan menjadi berhasil. Apapun yang kita lakukan menjadi sukses. Berkat melimpah. Tapi tujuan pertamanya apa? Aku mau ada di dalam hidupmu. Boleh kita nyanyikan bersama-sama? Dari pertama, Tuhan tak pernah janji.
Tuhan tak pernah janji laut selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan